Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dan juga semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang subuh hari ini sudah dibangunkan kembali menjalani kehidupan dalam lembaran baru, dan kita tidak pernah tahu ada apa di hari ini. Yang punya jadwal hari ini mau kemana, mau ngapain, bisa jadi jadwal dan rencananya berubah. Bisa apa enggak? Atau yang saat ini tidak punya jadwal, tidak punya rencana apa-apa, tidak punya tujuan apa-apa, urip pokoknya asal gloyor wis, asal jalan saja hidupnya, itu pun ada dalam ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang hari ini mau kemana ke kondangan, betul? Ada yang mau silaturahim ke keluarganya, kan baru gajian. Ya. Biasanya hari Minggu pertama kalau habis gajian itu pada punya rencana pengen jalan-jalan. Atau silaturahim ke orang tua, silaturahim ke saudara, itu pun ada dalam kegaiban, kita tidak pernah tahu ke depan akan ada apa. Betul? Maka satu yang kita bawa yaitu ketetapan iman kepada Allah. Semoga Allah berikan keberkahan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke atas muka bumi ini untuk melerai permusuhan, tapi umatnya doyan banget permusuhan. Beda sedikit jauh, berbeda pandangan, musuhan. Naudzubillahi min dzalik. Yang seperti itu tuh lumrah. Ada orang berbeda pandangan, lumrah. Ada orang berbeda opini, lumrah. Maka kita hidup berdampingan bersama-sama. Tidak boleh saling menuding, engkau ahli neraka, aku yang ahli surga. Ya, itu orang kebanyakan sekarang kegeeran. Rata-rata ngaku surga itu miliknya sendiri. Belum tentu, siapa tahu pas mati digecek malaikat, ya. Maka kata saya bilang waktu itu, ya, kalau kita punya keyakinan dalam satu akidah, kita punya keyakinan dalam satu manhaj, kita punya keyakinan dalam satu thariqah, jalankan keyakinan kita sampai mati. Baru nanti akan tahu benar atau tidaknya. Kalau masih hidup di atas permukaan bumi ini, sebenar-benarnya orang pasti ada yang nyalahin. Betul apa enggak? Nabi aja orang yang paling benar, Nabi aja orang yang sudah dijamin masuk surga, masih ada orang yang nyalahin Nabi. Masih ada orang yang enggak percaya sama Nabi. Apalagi kita, Nabi bukan, wali bukan, ulama bukan, orang soleh bukan. Wajar kalau ada orang menyalahkan dan menganggap kita orang yang buruk. Di atas perbedaan itu kita semai daripada perdamaian di atas bumi. Insya Allah perbedaan menipis, cari persamaan. Tukang bakso sama tukang somai beda. Tukang bakso ya jualan bakso, tukang somai jualan somai. Masa harus bertengkar? Kenapa sih ente jualan bakso, mending jualan somai? Somai itu enak. Ada tahunya, ada kolnya, ada
bumbu kacangnya, ada sambelnya. Ngapain jualan bakso? Mending jual somai. Anda harus ikut saya jualan somai. Lah ngapain? Kata tukang bakso, ente ngapain jualan somai? Ribet. Mending jualan bakso. Tibang bikin itu bulet-buletan dari tepung dicampur daging. Mie-nya bisa beli di pasar. Sawinya bisa beli di pasar. Yang kita bikin cuman baksonya doang. Bakso mah enak, nggak ada di somai kuah, tapi di bakso ada kuah. Oh, berantem dah itu antara tukang bakso sama tukang somai, sama-sama kekeh. Tukang bakso kudu dagang somai, tukang somai kudu dagang bakso. Akhirnya ribut. Udahlah, nggak usah ribut. Datang seseorang, Pak, ngapain ribut? Ini orang ini malah dagang bakso. Udah saya kasih tahu mendingan jualan somai. Akhirnya kata tukang bakso, ini orang juga kekeh. Udah saya kasih tahu mendingan jualan bakso. Banyak yang favorit, ibu-ibu bisa datang, anak-anak bisa datang, kakek-kakek mungkin bapak-bapak bisa datang jualan apa? Nggak makan bakso. Akhirnya kata orang ini, ya udah bapak jualan bakso ngapain? Nyari duit. Bapak jualan somai ngapain? Nyari duit. Udah sama-sama nyari duit. Yang ibadahnya beda, ngapain Anda? Nyari ridhonya Allah katanya. Yang ibadahnya sama dengan kita, ngapain Anda? Nyari ridhonya Allah. Sudah sama-sama mencari ridhonya Allah, jalan bersama-sama. Ini mau saling menuding, ya maka perbedaan itu rahmat. Gak mungkin orang bisa sama dengan kita, betul apa enggak? Orang basic belajarnya aja beda kok. Dia ketemunya radio, kita ketemunya kitab. Ya, dia ketemunya YouTube, kita ketemunya kiai langsung. Betul apa enggak? Dia mau ketemunya halakoh di hotel, kita ketemunya halakoh di masjid. Beda. Pasti akan beda. Tapi perbedaan itu kita buatkan sebagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau wafat, perbedaan itu tumbuh, perbedaan itu terus berkembang sampai hari ini. Perbedaan umat Islam memang ada. Tapi insya Allah dengan kita dewasa, dengan kita terus menanamkan ilmu, dengan kita terus memupuk pengetahuan, kita tidak akan pernah mudah menyesatkan orang lain. Kalau kita menyesatkan orang lain, siapa tahu diri kita yang sesat di hadapan Allah. Ibadah kita aja belum tentu diterima. Ya, betul apa enggak? Emang ada bapak-bapak punya kartu jaminan ibadahnya diterima? Wong gibah aja masih. Ya, kata Kanjeng Nabi, orang yang sholat, orang yang zakat, orang puasa tapi masih gibah, maka amalnya ditolak di langit pertama. Masih ingat apa enggak itu? Ya, ada orang ditolak di langit pertama gara-gara gibah. Di langit kedua gara-gara apa, Pak? Wis lupa lah itu malah ya. Lupa itu pokoknya mah. Udah paciwe dengan beas, paciwe dengan telur, paciwe dengan cicilan ya. Wis pokoknya mah. Lupa juga itu nikmat dari Allah. Orang kalau nggak bisa lupa, Pak, itu tersiksa hidupnya, cepat mati. Ya, pernah putus cinta, masih ingat sampai sekarang, udah sengsara. Pernah dihina orang, pernah berantem sama orang, sampai sekarang masih ingat, rusak diri kita. Maka lupa itu bagian dari nikmat. Nikmat lupa itu, Pak. Apalagi lupa punya hutang, itu paling nikmat udah. Pak, kapan bisa bayar? Ya, cuek aja. Ketemu orangnya cuek, santai. Coba kalau ingat belum bayar ketemu orangnya gimana rasanya? Ngaji adep-adepan gini nggak enak. Ya, mau beli sesuatu takut ketahuan, betul? Apalagi dipotoin, diupdate status abis jalan-jalan kemana, kata yang ngutangin, ya elah, saya aja yang ngutangin dia kagak pernah jalan-jalan, dia yang ngutang sama saya belum bayar sampai sekarang, jalan-jalan mulu katanya, padahal menebeng dia juga, ya tapi karena diupdate status seolah-olah dia yang punya duit, betul apa enggak? Kayak saya kalau jalan-jalan kan gak pernah bawa duit, nebeng aja ya, mau kemana, mau ke Subang ikut, Subang. Sono dipoto, di gunung dipoto, seolah-olah kata orang rekreasi, padahal mah kagak, itu nebeng itu. Ya,
Tapi orang lihatnya, Ustadz Dipa katanya jalan-jalan mulu, hidupnya enak begini-begini. Alhamdulillah. Apalagi kalau udah ke hotel, dipoto di meja makan, padahal kondangan, Pak. Kondangan itu juga kagak ngamplong kalau gak punya duit mah. Ya, datang doang. Ya Allah ya Rabb. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke atas bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Umatnya yo yang damai, umatnya yo yang syafaqah, umatnya yo yang banyak rahmat. Jangan dikit-dikit berantem, dikit-dikit gontok-gontokan. Naudzubillah min dzalik. Memang kebenaran itu bikin kita egois, Pak. Ya, kita benar orang lain salah. Betul apa enggak? Enggak tahu kita itu sebenarnya mah ya, ilmunya aja sedikit. Kitab aja nggak pernah baca, dalil punya satu-satunya itu aja buat nyesatin orang. Satu doang dalilnya, belum pernah baca yang lain. Wal'iyadu billah, naudzubillah min dalik. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita akan membahas keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak baca sholawat, Pak, yang banyak. Ada dua ibadah. Ada dua ibadah yang kalau kita lakukan, meskipun tidak tahu artinya, tetap dapat pahala. Yang pertama adalah baca Quran. Bapak-bapak baca Quran, sok-sokan lagunya enak lagi, padahal kagak paham. Ya, sok-sokan nangis lagi. Ya, baca Quran nangis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Padahal lagi cerita surga, dia nangis. Surga kok, kalau kata Nabi, Quran lagi cerita surga, kita harus bahagia. Sunnahnya begitu. Kalau Quran cerita adab, kalau Quran cerita neraka, baru kita nangis. Ini lagi cerita bahagia kita nangis, cerita neraka kita ketawa, cengenges ya. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dia bahagia, padahal kagak ngerti artinya. Tetap dapat pahala walaupun kagak ngerti Quran mah. Atau kita bacanya terbata-bata. Di lagunya mah iya di lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu. Apa ini? Ada itu ya. Jadi ngaji itu lagaknya dulu. Padahal mah gak bisa. Baru ikro 2 ya. Yang penting gaya. Hidup kan sekarang zaman akhirnya yang penting gaya, Pak. Gayanya top, kelihatan di medsos keren, udah ngejual banget dah. Ya, bajunya apalagi gaya, bajunya gaya, gamisnya nggak pernah yang murah, yang mahal. Pakai udeng-udengnya nggak pernah lepas. Padahal mikro 1 itu, ya jalan aja. Ngaji kita gak bisa, hukum fikih gak bisa, yang penting gayanya. Akhirnya di pasar disebut syekh. Kemana syekh? Kemana ustad? Padahal yang isinya bukan ustad, bajunya saja yang kayak ustad. Ya, orang baju sekarang, baju ustad bisa dibeli di mana-mana kok. Baju ulama bisa dibeli di mana-mana. Zaman dulu orang pakai udeng-udeng itu, pakai imamah, itu orang segen pakainya, Pak. Sebab apa? Kudu punya ilmu dulu katanya. Nanti takutnya diminta fatwa, kita kagak bisa. Wah, ini kayaknya ulama nih. Kita tanya sama dia. Gimana, Pak? Hukumnya tangan kebakar? Apakah ketika dokter mengatakan tidak boleh pakai air, kita boleh separuh-separuh tayamum, separuhnya wudu? Akhirnya kata yang pakai udeng-udeng itu, iya. Separuh yang kena bakaran, silakan Bapak tayamum pakai debu. Tapi yang lainnya silakan Bapak pakai air. Nah, ini salah. Ya, asal-asalnya ngarang. Ya, yaitu namanya kegedean busana, tapi ilmunya masih kecil. Sesuaikanlah antara busana dengan apa yang kita punya di dalam kehidupan kita, punya
ilmu supaya nanti kalau dimintai fatwa kita nggak salah. Udah kadung orang minta fatwa ke kita, kita jawab lagi. Jangan. Kalau kita emang nggak tahu ya sudah, oper ke orang yang lebih tahu. Guru kita itu ya Mbah Umar Faruk di Sarang itu walaupun ulama tetap nanya santri. Ini maknanya apa? Siapa yang tahu? Saya lupa. Mbah Maimun Zubair ulama besar itu kalau ngaji itu suka nanya, Pak. Ini siapa? Ada yang tahu maknanya ini? Iki apa iki? Ada dijawab sama santri. Oh iya iki. Itu apa? Melambangkan ketawaduan. Jangan semuanya bisa dijawab. Ya, salah lagi jawabnya. Naudzubillahi min. Kalau keterangannya salah itu Mbah Maimun Zubair, Mbah Umar Faruk keterangannya salah ketika ngaji, itu nanti direvisi Jumat depannya. Oh iya, kemarin Jumat salah keterangan saya, bukan begitu ya. Nih keterangannya yang benar, kemarin saya lupa. Akhirnya diterangin lagi. Dan itu nggak malu di depan santri. Masa kiai gede salah? Enggak, biasa aja. Salah itu wajar. Ya, yang penting jangan salah tapi tidak direvisi, tidak diperbaiki karena gengsi, takut disangkanya ilmunya cetek. Enggak, Pak. Ngaji salah ya udah, geloyor aja ya. Nah, ini bab sholawat. Subuh kali ini bab sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala berkata, siapa ba'dus sahabati sebagian para sahabat li Rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sholat ya Rasulullah, bersolawat siapa Allah Asyron 10 kali, liman bagi orang sholat yang ia membaca solawat alaika kepada engkau marrotan wahidatan sekali." Allah memberikan pahala 10 solawat kepada orang yang membaca solawat sekali kepadamu. Kata sahabat. Terus sahabat nanya apa? Hal dalika liman kana hadirul qalbi? Apakah pahala solawat yang diberikan Allah itu bagi orang yang baca solawat terus dia paham maknanya? Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, qala la, tidak perlu paham maknanya. Setiap orang baca solawat diberikan pahala oleh Allah. Tadi kan baca Quran yang pertama tuh, gak ngerti artinya juga tetap bakal dikasih pahala. Ini solawat yang kedua, kita gak paham artinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu nggak ngerti kita dapat pahala. Atau ngikutin yang zaman sekarang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril namanya itu ya Pak. Dibaca bapak-bapak sambil nganggur, sambil motongin kelapa, sambil ngapain kem, ngelapin mobil. Kalau punya mobil, kalau nggak punya ngapain ngelapin mobil? Ya, mobil siapa? Sambil nyemprotin motor, sambil nyemprotin burung pagi-pagi. Baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Burungnya ngikut ya. Sallallahu. Baca sholawat. Kata sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah membaca sholawat yang diberikan pahala oleh Allah harus tahu maknanya?
Qala la, tidak harus tahu maknanya. Terus bagaimana pahala bagi orang yang paham maknanya? Kata Nabi, kalau orang baca sholawat, dia paham maknanya, dia meresapi arti-artinya, maka fala ya'lamu qadra dzalika illallahu ta'ala. Tidak ada yang tahu berapa kadar pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bocah sholawatan itu jangan dilarang. Itu ngeberkahin lingkungan, Pak. Sekarang mah kagak, jarang. Masjid itu cuma pakai alarm yang tit 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 baru komat. Udah nggak usah sholawatan, berisik. Lagi pada sholat sunnah. Ayah wae. Emangnya masjid pakai alarm? Masjid pakai alarm udah kayak di mana aja. Masjid mah selama itu adalah nilainya ibadah, kenapa tidak? Ngapain nungguin bunyi alarm? Malah kagak ada artinya pisan. Ya. Dia mending titit baru komat. Allahu Akbar. Zaman dulu anak-anak kita sholawatan, Pak, ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Semarak di mana-mana itu kedengaran sholawat berkahi. Paham berkahi orang? Apa sih berkah itu? Memberikan berkah kepada lingkungan. Orang kalau dibacakan sholawat di tengah-tengah masyarakat, itu akan diberikan rahmat syafaqah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang jarang baca sholawat tuh doyanya berantem mulu. Kenapa? Hatinya panas. Titeni. Orang yang gak doyan sholawat pengennya perang terus. Pengennya berantem. Sholawat itu gawe adem, Pak. Ya baca sholawat. Apa sholawat banyak? Ada sholawat nariyah, ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Orang zaman sekarang banyak yang gak hafal. Kenapa? Karena jarang denger. Masjidnya udah gak ada sholawat. Zaman dulu mah hafal macam-macam sholawat. Dengerin di rumah kakak, di masjid kagak. Akhirnya tidak jadi ahli sholawat. Oh, di kampung masih banyak, alhamdulillah ya. Sampai mana Jawanya juga dinyanyiin itu. Lir ilir tandure usumilir ta ijo royo tasenggo kemanten anyar Itu peninggalan para wali-walinya Allah. Turi putih ya bisa itu ngingetin kematian. Ya, mengingatkan kita kematian. Karena zaman dulu mah jarang taklim subuh, gak ada Pak zaman wali itu. Masyarakat tuh ya masih awam sekali. Sehingga di Indonesia ini bagaimana dakwah Islamiyah supaya bisa sampai kepada penjuru-penjuru masyarakat. Ya di antaranya nanti setelah adzan
dibuatkan sholawatan, kemudian dimaknai artinya. Apa lilin itu? Mengingatkan kita supaya memegang erat rukun Islam yang 5. Kan gitu ya. Gimana tuh? Bocah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo sebo mengko sore ayo panjatlah 5 rukun Islam itu. Kan blimbing 5 tuh, namanya Great Star. Kalau bahasa Inggrisnya belimbing itu adalah buah bintang yang pojoknya ada 5 itu belimbing. 1, syahadatnya dicekelin. 2, sholatnya dilakonin. 3, puasanya diamalin. 4, zakatnya dikeluarin. 5, hajinya diniatkan dan berangkat kalau mampu. Walaupun itu tergopoh-gopoh, walaupun itu kesusahan untuk melaksanakannya, lunyu penekno, walaupun perlu perjuangan, maka tetap harus kita sampai kepada puncaknya rukun Islam. Kanggo sebo mengko sore, untuk bekal kita nanti mati di alam akhirat. Contohnya nyanyian apa itu, kagak ngerti sih dia. Ya orang yang kagak ngerti itu begitu. Makanya kata Luqmanul Hakim di dalam tafsir As-Sawi mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, naklus sukhri, memindahkan batu yang besar, itu ashalu min ifhamin nas, lebih mudah memindahkan batu yang besar ketimbang memberikan pemahaman kepada orang yang tidak paham. Angel kalau nggak paham, angel. Udah gak paham marah kedeweng, udah beres. Nggak paham kekeh, kan ini yang angel nih. Udah mah nggak paham kekeh, itu sama saja. Kalau Imam Ghazali mengatakan orang model begini, kita bagaikan menerangkan warna merah kepada orang yang buta. Coba gimana caranya bapak-bapak? Kasih tahu saya caranya, cara menerangkan warna kuning atau merah ke orang yang buta. Gimana caranya? Kuning tuh semu-semu begini loh Pak. Kuning tuh semu-semu merah, keijo-ijoan enggak, jadi tengah-tengah itu kuning. Dia merah aja gak pernah tahu. Ya, maka kata Luqmanul Hakim, naqlus suhur, sohuri, memindahkan batu yang besar itu ashalu, lebih mudah min ifhamin nas, daripada memahamkan manusia. Sebab kebanyakan manusia kehalang dengan gengsi. Kalau kita tidak tahu, terima ilmu dari orang lain, baru kita cerna. Kalau kita tidak cocok, tinggalkan. Karena semua ilmu baik, tapi ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Saya tidak cocok dengan guru yang ini, ya sudah, jangan. Saya tidak cocok dengan ustadz yang ini, ya sudah, jangan. Padahal yang keluar sama-sama ilmu, tapi tetap orang pasti mencari kecocokan. Ya, mau ustadz ini mah bercanda mulu ngaji, kagak resep pisan saya mah. Masalah agama kok isinya bercanda terus. Ya udah, cari ustadz yang tegas, yang berantem mulu kerjaannya. Nah, insya Allah cocok. Ada lagi orang, ya ustadz ini mengajak perang mulu. Nggak pas saya ngaji sama dia tuh, geringsang badan nih, kuping panas. Karena kata-katanya provokatif banget, kata-katanya nonjok banget. Saya mah seneng yang agak lembut-lembut begitu. Ya udah, tinggalin, cari guru yang cocok. Karena kalau berguru tidak cocok, nggak bakal matching, nggak bakal nancep. Tinggalin kalau emang nggak suka. Ya, tidak ada larangan kok. Saya emang nggak serg sama guru ini, ya udah tinggalin. Ya nggak dipaksain harus berguru kepada siapa. Karena orang mencari kecocokan. Bapak-bapak ngaji begini gak cocok, tinggalin, cari yang cocok. Kayak gimana? Modelnya infokus kali. Saya mah kalau ngaji kitab gak cocok. Kenapa? Pengennya pakai infokus. Ya udah, cari ustadz modern, gitulah ya. Ada orang yang gak cocok pakai infokus, ngaji mau pakai infokus. Kagak ini pisan saya mah gak bener Saya gak bisa nangkep kalau pakai infokus, mendingan yang pakai kitab. Ya cari ustadz yang pakai kitab, sama-sama menyampaikan ilmu yang menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang resep zikiran, ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, saya cocok di sini, cocok nih, enak.
Kalau setiap dari majelis ini saya merasa tenang, ya udah ikutin. Ada orang, loh, ngapain sih la ilaha illallah mulu? Gitu. Nggak ada bahaya. Saya nggak cocok aja di sini. Udah nggak usah. Kalau tidak cocok, tidak usah ikut. Paham ya? Itu caranya. Berguru. Nah, tapi jangan cepet-cepet nggak cocok, Pak. Ikutin dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau 3 bulan hati nggak pernah bisa cocok, ya sudah tinggalkan. Ini baru sehari udah nggak cocok. Guru ini marah-marah mulu nih. Kagak resep pisan saya mah. Itu baru sehari ditinggalin. Jangan. Kalau di taklim muta'alim, di dalam kitab pesantren ada namanya kitab taklimul muta'alim. Berguru itu mengenal guru minimal 3 bulan, Pak. Kita ikutin tuh guru kita, cara ngajinya, cara hidupnya, cara bertutur katanya, cara menjalankan sunnahnya, cara ibadahnya. Kalau 3 bulan ternyata kita cocok, terus ikutin. Ternyata di 3 bulan nggak bisa cocok-cocok, ya sudah tinggalin, cari guru yang lain. Karena ustadz itu macam-macam. Ada yang kayak cepot, ada, ya. Ada yang kayak panglima perang, ada, ya. Ada yang lemot. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata. Siapa an-nabiyun nabi? Ada yang begitu. Kalau sukanya begitu ya boleh, silahkan. Ya, saya mah cocok sama yang kalem Yang kalau baca hadis Quran itu lama banget, sejam 1 ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini ada yang suka juga ada. Enak, hajinya lembut, tenang, damai. Sampai ngiler-ngiler dari situ. Ya. Yang kencang aja masih ngiler. Ya. Nah, jadi baca sholawat itu kalau tahu maknanya, kata Nabi, tidak ada yang bisa tahu berapa jumlah pahalanya. Shallu ala Muhammad. Wes waqala, dan berkata, siapa an-nabiyyu, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa itu sholat, ia membaca sholawat alayya, kepadaku, kata Nabi. Berapa baca sholawat? Alfa marrotin, 1000 kali. Maka bagaimana? Lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Dia tidak akan mati kecuali sudah dibeberkan bahwa dia akan masuk surga. Kalau baca sholawat 1000 kali. Bapak-bapak pernah baca sholawat 1000 kali? Masa sih belum? 1000 mah enteng, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu. Beli coba tasbih digital tuh. Yang sekarang kan bisa jadi cincin tuh ya. Yang cetek-cetek murah tuh 15.000 apa 10.000. 7.000 juga ada yang jualan di online ya. Atau di situ tuh di tempatnya Ustadz Mujib. Di toko bajunya ada tasbih digital. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 1000 itu enggak nyampe setengah jam. Kecuali bapak-bapak laguin sallallahu alaihi Muhammad 1, sallallahu alaihi wasallam 2, sallallahu alaihi Muhammad 3. Lama. Tapi kalau bapak jadiin wirid sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sambil di teras rumah, sambil santai nyetir mobil, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, itu nyampe kok, enggak sampai setengah jam udah 1000. Praktekin bapak-bapak. Pulang ngaji ini praktekin baca sholawat. Barang siapa, kata Nabi, baca sholawat 1000 kali kepadaku, lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Dia tidak akan pernah mati kecuali nanti menjelang kematiannya sudah diberikan kabar tempatnya di surga. Amin Allahumma amin. Wes. Waqala, dan berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa
itu nasia, dia lupa. As-sholata, membaca sholawat, alayya, kepadaku. Barang siapa yang hidupnya lupa baca sholawat kepadaku, tidak pernah sholawatan, faqad akhta'a tariqal jannati, maka orang itu telah salah memilih jalan ke surganya Allah. Coba, orang nggak pernah baca sholawat, kata Nabi, ya ibadah-ibadah lain dilakonin tapi nggak pernah baca sholawat, kata Nabi, faqad akhta'a tariqal jannati, maka dia telah salah ngambah jalan menuju surga. Karena kita kenal Allah dari siapa? Dari Nabi. Kita bisa memeluk agama Islam, wasilah pertamanya siapa? Nabi. Terus kita tinggalkan nabinya, langsung mencolot ke Allah. Gak bisa. Apa mencolot juga? Langsung nyebrang ke Allah tanpa wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki namanya orang tidak tahu diri. Sama kayak kacang meninggalkan kulitnya. Jangan jadi orang begitu. Bahkan kata Nabi, setiap doa yang tidak diiringi dengan sholawat, doa itu mardudatun la tuqbalu. Doa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tuh jangan pernah melupakan jasa orang, Pak. Umpama contoh, masjid ini bisa seagreng ini jasanya siapa? Jasanya bareng, betul? Terus ada orang muasis, ada pendiri ini, kita tendang-tendangin. Jangan, kecuali dia minggir sendiri. Kita nendang jangan, mengeluarkan jangan. Tapi orang yang minggir sendiri, ya udah nggak apa-apa. Itu minggir sendiri kok. Saya mah udah nggak mau ke masjid lagi nggak seragam sama pengurusnya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Berarti dia yang minggir sendiri. Bukan kita yang ngeluarin, bukan kita yang ngusir-ngusir, bukan. Nggak boleh. Ya, muasis itu tidak boleh kita lupakan. Dan mutaqaddimin, orang-orang yang terdahulu yang pernah menghuni tempat ini tidak boleh kita lupakan. Makanya kalau Jumat ada yasinan, ada nggak di sini? Ada. Itu orang-orang yang pernah meninggal dunia di lingkungan kita, tulis namanya, Pak. Atau orangnya, keluarganya mungkin ikut di sini kan? Mama ada orang meninggal dunia nih, tetangga kita, terus dia ikut yasinan. Itu nanti imam yasinannya itu nyebutin ya, wa ila hadrati almarhum almarhumah, sebutkan keluarganya masing-masing. Kalau kebanyakan namanya, kalau imamnya semua yang nyebutin, wila hadrati khususon, kagak kelar-kelar yasinan, Pak. Makanya ikut di masjid supaya sama-sama mendoakan. Kalau nggak ikut di masjid ya sudah di rumah. Kalau mau baca surat kahfi ya bacakan surat kahfi di rumah untuk almarhum dan almarhumah. Apakah bisa nyampe pahala baca Quran kita kepada mayat? Nyampe. Ragu-ragu amat sih. Kita ngisi pulsa aja dari sini ke Jakarta nyampe. Ilok pahala kagak nyampe. Pulsa nyampe, Pak, nggak ada wujudnya pulsa itu, betul? Cuman nomor doang, nomor. Ngisi pulsa berapa? 10.000, nyampe 10.000 di sana, betul? Nyampe. Maka jangan ragu, teknologi ini sudah makin melogiskan hal-hal yang gaib. Bapak-bapak mau ke Superindo, nggak usah buka pintu berat-berat, nggak usah. Udah cukup nongol depan pintu, buka sendiri dia, Pak. Sakti nggak? Dulu mah puasa dulu begitu tuh, Pak. Iya, puasa mati geni, mutih dulu, baru pintu bisa buka sendiri. Nah sekarang nggak pakai puasa, bisa ngobrol jarak jauh. Yang penting punya pulsa. Nggak usah bertapa zaman sekarang, pengen buka pintu dibuka sendiri. Pakai aja sensor itu, sensor panas. Ya, yang bisa mendeteksi panas suhu tubuh. Ketika ada orang di depan pintu dia buka sendiri. Saya kemarin ke Tangerang, itu depannya ada security, tapi security-nya diem baik, Pak. Tapi gerbang buka sendiri. Di PT apa itu saya nggak tahu. Kemarin Tangerang itu mobil kita udah nongol nih, Pak. Mobil itu udah nongol, udah nanjak. Gerbang gede banget gerbangnya. Dia buka sendiri. Tapi orangnya diam aja. Loh, kata saya kok sakti amat di security ya. Dianya diam tapi gerbangnya jalan. Ternyata pakai sensor. Gerbangnya gede, Pak, tapi bisa jalan sendiri. Nah, zaman sekarang itu cukup menjadikan ibrah.
Ya, kesaktian. Apakah benar ada orang sakti zaman dulu bisa terbang? Bisa kok. Apa benar zaman dulu ada teleportasi? Apa teleportasi, Pak? Teleportasi itu kunci mobil di sini, shoot, nyampe di Bandung, shoot, nyampe di mana? Nyampe di Yogyakarta. Itu dulu pernah teleportasi itu dilaksanakan pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Buat apa? Mindahin istananya Ratu Bilqis. Kata Nabi Sulaiman, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis dalam sekejap, saya akan berikan hadiah. 1 menit langsung pindah ke sini. Kemudian jin Ifrit ngacung, saya yang bisa wahai Nabi Sulaiman. Jangankan 1 menit, matamu ketika berkedip mengatuk, dan ketika terbuka istana Ratu Bilqis sudah ada di hadapanmu. Aduh, kata Nabi Sulaiman, coba. Nabi Sulaiman mau ngedip, udah ada istananya Ratu Bilqis. Ini namanya ilmu teleportasi. Orang Jawa ahli semua, Pak. Orang Jawa tuh dulu, zaman sekarang nggak ada yang bisa. Jarum di sini nih, jarum dibacain, pindah ke tubuh orang. Akhirnya orang yang ngerasa ketusuk. Itu namanya teleportasi. Tapi dalam ilmu Jawanya namanya santet. Jangan punya loh Bapak ilmu santet. Nggak boleh. Dosa besar. Orang menyihir itu dosanya besar. Bakal digecek sama malaikat di akhirat. Ya, di sini keris, dibaca-bacain hong maling song song. Langsung pindah, set, ngilang, dibawa sama jin. Ada di perutnya orang, atau ada di kakinya orang, sehingga orang nggak bisa jalan. Atau ada boneka diikat pakai kawat, orangnya jadi sesek napas. Itu namanya teleportasi energi. Nah, maka hati-hati ya. Kenapa santet butuh media? Karena untuk menyamakan frekuensi energinya itu supaya nyampe. Kadang-kadang butuh rambut orang, kadang-kadang butuh bajunya, kadang-kadang butuh fotonya. Kenapa? Karena untuk menyamakan sinyalnya. Ini sinyalnya orang ini berapa besarannya, nanti disamakan maka bakal nyampe. Sama seperti kita ngirim pulsa, harus sama nomornya ya. Kalau enggak kan nyasar. Harus sama sinyalnya nyambung kepada provider, maka akan nyampe pulsa. Nah, kalau baca Quran untuk almarhum dan almarhumah, kita samakan frekuensinya, kita sebutkan namanya hadir. Ila hadrat itu menghadirkan namanya ya. Ila hadrati, kepada hadirat. Siapa almarhum, almarhumah, nyampe pahalanya. Di sana mereka berterima kasih. Alhamdulillah. Ternyata anak saya mendoakan saya. Ternyata istri saya mendoakan saya. Ternyata suami saya mendoakan saya. Nyampe nggak doanya suami ke istri? Nyampe nggak? Kan di hadisnya nggak ada doanya suami nyampe ke istri, nggak ada. Adanya doanya anak yang soleh ke orang tua. Nyampe nggak? Nyampe, Pak. Hadis itu bukan satu-satunya. Ya, kalau bacanya hadis itu ya iya. Ada hadis-hadis yang lain. Coba baca kitab Ar-Ruh ya. Kitab yang khusus menerangkan tentang kondisi ruh ya. Ada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Itu muridnya Ibnu Taimiyah itu. Namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nulis kitab Ar-Ruh, menerangkan al-tatalaqo, ruhul ahya wa ruhul amwat. Apakah bisa ketemu ruhnya orang hidup dengan yang orang yang sudah mati? Jawabannya apa? Di kitab itu bab ke-12. Jawabannya na'am. Bisa. Orang hidup bertemu dengan orang mati. Udah keterangannya di sono nanti. Biar bapak-bapak penasaran, jangan hari ini ya. Ya nanti campur-campur judulnya ya. Dah.
kata Nabi, man nasiya as-sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannati. Barang siapa yang lupa baca sholawat, kagak doyan baca sholawat, maka ternyata dia sudah lupa jalannya menuju surga. Maka sholawat udah, sholawatan gampang kok, nggak perlu tahu maknanya Pak katanya ya, tidak perlu baca tahu maknanya. Ada satu lagi. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi, sesungguhnya paling utamanya manusia, bi, menurutku kata Nabi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, itu aksaruhum, orang yang paling banyak, alayya, kepadaku, apanya? Sholatan, membaca sholawatnya. Kata Nabi, orang yang paling utama bagiku di hari kiamat kelak adalah orang yang banyak baca sholawat. Sholawat doang Ustaz, nggak sholat? Ya sholat. Mentang-mentang hadisnya baca sholawat, ntar nggak sholat. Bukan, makanya hadis itu jangan tahu satu doang. Ya, kalau satu doang, oh iya ternyata orang masuk surga tuh baca sholawat doang. Bukan, ya sholat, puasa. Sebagaimana rukun Islam. Jadi jangan mentang-mentang ada hadis ini banyak baca sholawat masuk surga, baca sholawat doang, sholat kagak. Jangan, ini masalah. Ya, kata Nabi, orang yang paling utama menurutku nanti di hari kiamat adalah aksaruhum alayya sholatan, yaitu orang yang banyak baca sholawat kepadaku. Bapak-bapak jajal hari ini 1000, nggak usah banyak-banyak. Apa 1000 kebanyakan ya? 100 ya. Kalau guru saya 100 mah wajib. Maksudnya mewajibkan bagi dirinya Pak, bukan wajib dari syariat. Wajib bagi dirinya 100 kali, nggak boleh ketinggalan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya urusan kita diurus oleh Allah. Orang yang sering baca sholawat urusannya gampang aja. Masalah udah kejepit akan terbuka. Pikiran sudah sempit akan menjadi luas. Nah, itu kalau sering baca sholawat. Ya, ingat kata Nabi, orang yang paling utama di akhirat kelak kata Nabi, menurut Nabi adalah orang yang banyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis lah, semono wae wis awan. Silakan, mungkin bapak-bapak ada yang mau bertanya. Kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa PR. Ya, cari di Google dulu deh, biar cepet. Kebiasaan, nggak tahu hukum apa nyari di Google. Ntar ketemunya salah. Iya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kita membiasakan kembali membaca selawatan menjelang setelah azan menjelang untuk qomat. Nah, cuman kalau kita suaranya datar kan mungkin nggak enak ya Ustaz. Mesti dinyanyi, dinasihin. Nah, tapi ada sekelompok orang yang kita nasib di masjid itu nggak boleh. Ada seperti itu namanya. Itu kalau menjelaskan lebih lanjut supaya kita yang terjebak gitu. Bukan nasyid dalam masjid yang nggak boleh. Tagoni duniawiyah, nyanyi yang bersifat duniawi yang nggak boleh di masjid mah. Sholawatan itu boleh di dalam masjid. Oh iya. Bagaimana hukumnya nasyid atau sholawatan di dalam masjid? Boleh. Kenapa tidak boleh? Sholawat itu adalah amalan yang utama yang dicintai Nabi, diamalkan oleh Allah bahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi, wa yusallimu taslima, dan membacakan salam kepada Nabi. Terus kita jadi takut baca solawat. Ntar juga kalau kita masuk neraka gara-gara baca solawat, malaikat bakalan heran. Iib, kenapa ente masuk neraka? Gara-gara solawatan di masjid. Malaikat bengong, kenapa baca solawat ke Nabi jadi begini? Padahal Nabi adalah rahmah,
kekasih Allah, ketika dibacakan sholawat kepadanya, Nabi sendiri yang bilang akan mendapatkan ganjaran dari Allah, akan yubashshiru lahu bil jannah, akan diberikan kabar gembira dengan surga. Kok ente malah masuk neraka? Berarti orang yang nuding masuk nerakanya yang salah pemahaman. Paham? Jadi masjid itu yang tidak boleh itu tawani, nyanyi-nyanyian, goyang dompet, nyanyi di masjid. Itu tidak boleh. Ya, nyanyi tarlingan, Arjuna Ireng di masjid, ya nggak boleh. Ya, kalau isinya sholawat itu diperbolehkan. Ya namanya kontroversi pasti ada, paham? Namanya orang yang pemahamannya itu mah nyanyi-nyanyian. Gak boleh nyanyi-nyanyi dalam masjid. Kalau nyanyian gak boleh di dalam masjid, gak mungkin para wali-walinya Allah mengajarkan. Aliman siapa kita dengan para wali? Masih hebat siapa ilmunya kita dengan para ulama-ulama pendahulu? Kita hanya generasi-generasi baru yang mencoba merombak sesuatu yang telah diajarkan oleh ulama-ulama zaman dulu. Seolah-olah zaman sekarang ini lebih pintar daripada orang zaman dulu. Orang dulu mau menghukumi sesuatu, sholat dulu, sholat tobat dulu. Sekarang modal baca sudah menjadi fatwa. Betul? Itu Imam Nawawi Al-Bantani ketika nulis kitab Safinah, satu bab selesai sholat tobat, satu bab selesai sholat tobat. Lah kita nulis buku berbab-bab, belajar buku berbab-bab, nggak pernah sholat tobat. Gak pernah kita istighfar, baca doang, wawasan saja yang luas, tapi ruhani jarang diasah. Mereka mengasah spiritualnya, tidak mungkin menyesatkan umat di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Syekh Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon, istrinya hafal kutubus sittah. Istrinya loh. Beliaunya apa-hafal? Hafal. Hujjatul Islam. Siapa? Imam Al-Ghazali 300.000 hadis. Kemudian siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari hafal kutubus sittah, makanya dijuluki sebagai Hadratus Syekh. Apa Hadratus Syekh? Hadratus Syekh itu adalah orang yang hafal kutubus sittah. Apa kutubus sittah? 6 kitab induk hadis beliau hafal. Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, kemudian Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ya, itu kitab 6 induk-induk hadis beliau hafal dan paham makna-maknanya, tahu jalur riwayatnya dan tahu cara mengejawantahkannya menjadi dakwah Islamiyah. Mereka bukan orang bodoh seperti kita. Maka jangan mudah terombang-ambing. Kita ini karena keyakinannya kurang mantap, akhirnya ada slogan satu aja, langsung minggir. Ini namanya kurang mantap. Percayakan, Hadratus Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Astana Cirebon itu ulama. Hafal hadisnya banyak, hafal kitab fikihnya banyak. Gak mungkin menunjukkan umat ke jalan yang sesat. Betul? Ini wali lagi, disebutnya Sultanul Aulia di zaman ini, yaitu Syekh Syarif Hidayatul. Dulu Sultanul Auliyanya siapa? Namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada lagi Sultanul Aulia siapa? Syekh Abu Hasan Asyadili. Ada lagi Sultanul Auliyanya siapa? Muncul setiap zaman ada namanya Sultanul Aulia, walinya para wali. Kalau di Indonesia, alhamdulillah, Indonesia ketempatan Sultanul Aulia, namanya Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Astana Cirebon. Itu Sultanul Aulia, Pak. Ya, di antara yang 9 itu, yang Sultanul Auliyanya adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Kalau bapak-bapak mengupas sejarah, bapak-bapak akan paham. Tapi kalau kalau kata orang Sunda, lamun mimitina tedina sejarah, mual bakal paham, langsung ngotong di tengah gak bakal paham bapak-bapak. Ini dalilnya begini. Sejarahnya dulu. Bagaimana awal-awalnya? Baru dia akan paham titik temunya. Tapi kalau langsung motong dari tengah atau motong dari garis finish, langsung memberikan hukum, gak bakal paham.
Pahami dulu dari sejarah. Kenapa sih ada dilanggar zaman dulu sholawatan? Mendidik umat, mengelingkan umat. Bukan sholawatan, namanya pepeling bahkan. Ya, bahkan zaman dulu ada eling umat muslimin muslimat, ayo orang berjamaah sholat subuh gitu ya. Estu kewajiban urang hirup di dunia kanggo pibekeleun jaga urang di akhirat. Ya, itu kan mengingatkan kita bagi yang pengen jamaah, ayo jamaah sholat subuh. Pahalanya 27 derajat daripada sholat sendiri. Dasarnya dari mana? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau di sana di Jawa sering istighfaran. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura sekatahipun dosa kaula lan dosanipun tiyang sepuh kula lan dosanipun muslimin sedaya ingkang teng dunya niki benjang akhire wangsul teng ilahi. Dulu dijawab begitu. Pertamanya astagfirullah dulu. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Ada Pak? 3 orang di Taman Raya itu tadinya gak pernah ke masjid. Ini benar kenyataan. Begitu ngedengar sholawat itu orang Jawa tadinya Pak. Sholawat itu. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura sekatahipun dosa kaula lan dosanipun tiyang sepuh kula lan dosanipun muslimin sedaya ingkang teng dunya niki benjang akhire wangsul teng ilahi monggo samiyo baru ngajak salat berjamaah, salat jamaah katah padilahe salat berjamaah katah padilahe. Ngajak berjamaah itu orang yang gak pernah ke masjid tersentuh Pak, langsung ke masjid. Ustaz, saya dengar tadi yang sholawatan, yang istighfaran, saya terenyuh, saya pengen ke masjid. Ya Allah, siapa tahu jadi jalan hidayah. Masuk neraka ternyata yang sholawatan. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi, tenang udah Pak. Ibadah itu jangan takut-takut masuk neraka. Apalagi udah ada contoh-contohnya dari dulu. Ya, katanya dulu tuh para wali begini-begini. Udah, itu mah kagak ngerti. Ya, kagak ngerti bagaimana cara memahami dakwah para wali di Nusantara. Kenapa zikir di sini dijaharkan? Karena dulu di Indonesia jarang sekolahan yang basicnya agama. Zaman dulu nggak ada pesantren se-Indonesia itu paling berapa biji. Makanya di musola zikirnya dikencengin supaya sekalian ngedidik umat. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak pernah ngapalin kita seumur hidup tuh kalimat, tahu-tahu apal pulang-pulang. Betul? Iya. Emang bapak-bapak pernah baca beneran tuh ngapalin enggak? Zikir itu enggak pernah kan? Kenapa bisa apal? Karena sering dengar imamnya. Anak saya enggak pernah saya suruh ngapalin surat Al-Fatihah, tapi tahu-tahu apal surat Al-Fatihah umur 3 tahun waktu itu. Kenapa? Karena corong masjid. Toa masjid masuk ke dalam ruang-ruang rumah saya. Ketika ada imam di masjid baca Al-Fatihah, anak saya secara tidak sadar mendengarkan. Anak saya sekarang yang setahun juga hafal Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, baru 2 ayat, baru setahun loh. Karena apa? Sering mendengar suara-suara kebaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kedengeran ke rumah-rumah kita. Sholawatan kedengeran ke rumah-rumah kita tanpa sadar. Ya tergantung. Mik mah tarik-tarik tapi celi patorek-torek kan ya. Kalau kata orang Bandung kan gitu. Mik masjid patarik-tarik tapi celi patorek torek. Apa torek tuh? Mik mah udah kenceng tapi telinganya budak itu nyanyiannya Roma Irama. Gimana? Yang buta, ya, yang tuli pendengarannya, yang buta mata hatinya. Itu sebenarnya ada dalam Quran ya. Itu nyanyian ngambil dari Al-Quran. Ya bapak-bapak, kalau nyanyian bersifat duniawi itu nggak boleh di masjid. Tapi kalau maknanya dakwah Islamiyah, maknanya ajakan-ajakan untuk menuju jalan Allah, itu tidak jadi masalah. Paham ya? Udah cukup segitu keterangannya. Kalau dipanjang-panjangin panjang, agak kelar-kelar kita. Nah ya, udah nggak ada lagi pertanyaannya ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada ibu-ibu emang? Oh, banyak ya? Alhamdulillah ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu nggak mau bertanya kali atau mau? Ya. Coba mana bapaknya mana? Di sini ibu-ibunya dikit, bapak-bapaknya banyak. Nah ini nggak curiga saya. Tapi kalau bapak-bapaknya dikit cuma 4 orang, ibu-ibunya 40. Nah, saya curiga. Jangan-jangan satu pegang 4 gitu kan? Masjid itu banyak kan bapak-bapaknya dikit, 6 orang, 7 orang. Ini mah banyak. Ya, yang memang ya monggo. Ya. Apa itu? Oh, asal usul sholawat yang bermacam-macam itu dari mana? Oh ya, sholawat yang bermacam-macam itu dari ulama. Ya, dari Nabi mengajarkan ada di sini sholawat Ibrahimiyah itu dari Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu sholawat dari Nabi. Kemudian sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu juga dari Nabi, namanya sholawat Jibril. Kemudian ada sholawat nariyah, sholawat bahriyah kubro, sholawat munjiat. Itu dari ulama. Ulama karena punya kebutuhan khusus, karena punya ilham dari Allah, akhirnya menuliskan sebuah sholawat. Contoh sholawat munjiat. Itu karena minta keselamatan melalui wasilah bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholawat nariyah semuanya membakar semua. Kalimatnya kan wa tuqtu bihil hawaij. Ya Allah, kabulkan apa hajat-hajatku, gitu kan? Wa husnul khawatim, dan berikan husnul khotimah. Wa yustasqal gomam, dan lerailah, permudahlah kesedihan-kesedihan. Jadikan sebuah kebahagiaan. Itu sholawat nariyah. Kenapa dikatakan nariyah? Sholawat yang bangsa api. Karena membakar semua yang buruk. Tapi ada orang yang gak percaya sholawat, Pak. Jadi boleh, silahkan berargumen. Sholawat nariyah itu gak ada, itu musyrik. Kenapa? Mendewakan Nabi Muhammad. Kagak paham lagi baik. Itu bukan mendewakan Nabi Muhammad, itu berwasilah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Nabi, berdoalah kamu dan buatlah wasilah doa-doamu itu melalui dengan sholawat kepadaku. Itu hadis Nabi sendiri. Maka ulama membuat syair-syair sholawat seperti tibil qulub, supaya hati tentram, badan sehat.
nulislah, itu namanya tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Jadi supaya mengobati hati kita yang galau. Kemudian wa afiyatil abdani wa shifaiha, minta sehat badan melalui wasilah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mendewakan Nabi, bukan mentuhankan Nabi, tapi hanya berwasilah melalui orang yang paling dicintai Allah agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Jadi suka salah paham di luaran sana ya. Itu mendewakan Nabi, mengkultuskan Nabi sebagai Tuhan, nanti akan terjerumus seperti kaumnya Nabi Isa. Karena saking fanatiknya kepada Nabi Isa sehingga Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Enggak. Apakah ada di antara para jamaah yang menganggap Nabi Muhammad Tuhan? Ada enggak? Di dalam hatinya, di dalam akidahnya ada? Enggak ada. Walaupun baca sholawat 1000 kali, saya yakin Tuhannya tetap Allah. Tapi wasilah untuk menuju Tuhan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham betul? Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan sholawat nariyah musyrik, mendewakan Nabi Muhammad, menuhankan Nabi Muhammad, aduh, ini orang kagak paham wasilah. Wasilah, Pak. Ya, jadi paham ya, Pak ya? Yang menulis syair-syair sholawat itu ya para ulama punya hajat, kemudian dapat ilham, oh ya tulis begini, cara wasilahnya begini. Nah itu sholawat itu yang bermacam-macam cara berwasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita seperti tadi manasia, ya, orang yang lupa baca sholawat kepadaku atau tidak suka baca sholawat kepadaku, kata Nabi, faqad akhta'a tariqal jannah, maka dia telah salah memilih jalan ke surga. Jadi sholawat itu sejarahnya nanti kita khusus lah ya. Saya pelajari dulu dari mana sholawat nariyah, dari mana sholawat tibil qulub, dari mana sholawat badar. Karena ada sholawat badar ya. Sholawat badar itu Pak kalau nggak salah itu bisa jadi hijib, bisa jadi hijib. Jadi ketika kondisi mencekam, kondisi banyak musuh, itu baca sholawat badar. Nah, berwasilah kepada kanjeng Nabi dan kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Makanya bacanya tawassalna, bertawasul kita. Bismillah wa bil hadi Rasulillah. Kalimatnya aja bertawasul, Pak. Kami bertawasul dengan asma Allah dan bertawasul dengan Al-Hadi yang memberikan petunjuk kepada umat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bertawasul pakai sholawat badar namanya. Nah nanti ceritanya atau asbab nuzulnya, asbab warodnya, asbab sholawat itu bisa bergulir ke tengah-tengah masyarakat apa? Ada nanti. Saya carikan ya, insya Allah kitab-kitabnya dibacakan di sini. Sholawat ini, khasiatnya ini, diturunkan oleh siapa, ditulis oleh siapa. Nah itu nanti insya Allah dalam sesi-sesi khusus. Kasih waktu dulu ya. Karena itu lumayan itu. Jarang yang bahas. Ada lagi pertanyaannya? Oh silakan. Jadi nambah ya. Jadi saya mau tanya. Banyak dari kita semua yang sepaham atau tidak sepaham mengenai perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi yang saya dengar, apakah benar tak pada saat kita merayakan ada sebagian orang yang mengatakan penting atau tidak? Oh, penting apa tidak, urgent apa enggak? Apa kadang-kadang dia langsung menjaskan artinya? Iya Pak. Oh iya. Buang-buang duit. Yang benar itu apa sih Pak? Benar buang-buang duit Pak. Kalau memang belum perlu orang buang banyak ke laut Pak. Dulu pernah, enggak usah Pak, jangan dibuang ke laut ya. Ajak ngopi. Itu yang benar, ajak ngopi bareng ya. Bukan itu aja Pak, mungkin ada perayaan nasional yang anggapnya ya tidak perlu. 17 Agustus tidak perlu. Ya wis ora perlu, Idul Fitri, Idul segala macam enggak perlu dah. Ya. Jadi merasa benar sendiri. Jadi gini. Ya, perayaan Maulid itu banyak sudut pandang.
Memang kalau sudut pandangnya duit segala macam, ngabisin dana, semalaman 30 juta habis, mendingan buat bagi-bagi anak yatim, betul? Itu ada juga sampai ke rukun Islam. Sampai ke rukun Islam ngapain naik haji, buang-buang duit, di sana cuman muter-muter Ka'bah. Di sana cuman ngelemparin batu, di sana cuman lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, buang-buang duit puluhan juta, mendingan bagi-bagi ke tetangga, itu lebih bermanfaat. Kalau ini udah ekstrim ini, Pak. Ada yang ngomong ke saya gitu, "Tad, makna haji itu apa sih?" Wah, ini kayaknya orang bukan pengen bertanya paham, tapi pengen ngetes gitu kan. Saya nggak punya jawaban, Pak. Bapak aja yang jawab. Apa kira-kira? Langsung dia jawab. Menurut saya naik haji itu nggak penting. Kenapa nggak penting? Buang-buang duit. Ya, pesawatnya berapa, hotelnya berapa, akomodasi makan minum di sana, transportasi berapa. Di sana cuma muter-muter doang. Muter diem di Arafah, kemudian lari-lari kecil di Safa dan Marwah. Gak ada artinya itu begitu-begitu. Mendingan duitnya dibagiin ke fakir miskin. Manfaat gak, Tan? Manfaat, kata saya dibagi. Apalagi ngasihnya ke saya. Sok mau berapa puluh juta. Manfaat, kata saya. Tapi jangan pernah menghilangkan namanya ibadah. Sama maulid Nabi Muhammad SAW. Sehari habis 30 juta. Sehari habis 40 juta. Oke, hitung-hitungan. Santunan anak yatim tetap berjalan. Peduli kepada doa apa sehari-hari tetap berjalan. Tapi tidak harus meniadakan kegiatan maulidur Rasulullah SAW. Kenapa konser-konser duniawi itu lebih besar daripada maulid? Tapi mereka hamburkan uang kita untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membangkitkan gairah kecintaan kita kepada Nabi. Ilok duit 30 juta dianggap gede dan sia-sia. Anak kita ulang tahun aja beli fried chicken. Ya kan? Anak kita beli fried chicken berapa? Sekelas dibagi-bagi. Fried chicken satunya 15.000 umpama. Sekelas ada 30 orang. Berapa tuh 15.000 kali 30? 450. Terus beli snack buat bagi-bagi. Apakah boleh perayaan ulang tahun seperti itu bagi-bagi makanan? Boleh. Rasulullah setiap hari Senin bahkan Rasulullah bagi-bagi makanan. Kenapa ditanya oleh sahabat? Ya Rasulullah, kenapa setiap hari Senin kau buka pintu rumahmu, kemudian sampai menjelang maghrib engkau bagi-bagikan makanan kepada fakir miskin? Kata Nabi, saya bersyukur kepada Allah lahir pada hari Senin. Sampai puasa Senin itu alasannya kenapa? Yang pertama, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Rasul menjawab, al-yauma wulidtu, hari ini aku dilahirkan dan hari Senin ini aku diutus sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin. Akhirnya cara bersyukurnya Nabi membagi makanan dan juga berpuasa. Itu cara bersyukur. Kita punya cara untuk mengagungkan, kita punya cara untuk sama-sama membangkitkan rasa cinta Maulidur Rasul, yaitu dengan acara-acara seremonial tapi isinya ya solawatan. Kok isinya solawatan kok? Isinya mengaji kok, bukan dangdutan, bukan titik jos, bukan. Mari kita maulid mengundang Nela Karisma. Enggak juga. Ya kecuali begitu, kemudian pakaiannya rok mini maulidan, kan enggak. Maulidan yang diundang habaib, yang diundang ulama, yang dinasyidkan adalah solawat, bukan perkara yang mulgoh, bukan perkara yang sia-sia. Panggung wajar bikin panggung. Kalau nggak mau panggungan ya udah ngempernya begini ya nggak apa-apa. Oke, minimalisir duitnya, silakan minimalisir duitnya. Itu mah sayang banget. Dia pernah nggak bagi-bagi buat anak yatim dianya? Ya, nyumbang anak yatim juga kagak, nyumbang masjid juga kagak. Katanya maulid buang-buang duit. Naudzubillah min dzalik. Jangan punya pikiran maulid buang-buang biaya, Pak. Kualat sama Nabi. Ya, emang Nabi tidak minta dimaulidin. Nabi itu tidak minta dimaulidkan, tidak pengen dibesar-besarkan kelahirannya. Tapi kita sebagai umatnya ingin merayakan kelahiran manusia yang paling mulia. Emang ketika Nabi dihina, Nabi butuh pembelaan sama kita? Sama tidak, Pak? Bagi orang-orang yang suka demo untuk membela Rasulullah, apakah Rasulullah minta dibela? Sok saya tanya. Gak pernah Rasulullah, nanti kalau saya dihina para sahabat, kalian maju, kalian demo, kalian teriak di jalan, membela diriku. Gak pernah Nabi minta didemokan atas penghinaan kepada dirinya.
Gak pernah Nabi minta untuk dibela dirinya di hadapan umat manusia yang lain. Karena kemuliaan Nabi tidak akan pernah luntur walaupun dihina. Sama ketika ada orang ngomong, Nabi tuh gak pernah minta dimaulidin kok. Nabi kelahirannya gak pernah minta dirayain kok. Kenapa Anda merayakan sesuatu yang tidak diminta Nabi? Pak, Nabi dihina juga gak perlu pembelaan Bapak. Kenapa Bapak ngebelain Nabi? Apakah Nabi minta dibela sama Bapak? Kan enggak. Apakah Nabi minta dikumpulin massa berbondong-bondong, penjarakan dia, penista agama, penista Rasulullah SAW? Apakah Nabi minta bapak-bapak begitu? Kan enggak juga. Tapi kenapa dilakukan? Karena kecintaannya kan kepada Nabi. Betul? Kenapa Anda teriak-teriak di jalan? Kenapa Anda membela Rasulullah? Karena Anda memiliki cara untuk membela Rasulullah SAW. Kami pun punya cara bagaimana kami mencintai Rasulullah SAW. Hanya perbedaan cara. Paham betul? Paham ya? Masya Allah. Jadi kalau ada orang maulid buang-buang duit, pikirannya kudu dibengkelin, kudu masukin bengkel itu, diseparasi lagi. Apa perlu diservis itu ya. Maulid buang-buang duit. Kita kumpul-kumpul juga di acara apa, sama aja buang-buang duit itu. Mana yang nggak pakai duit acara? Dia mengadakan acara umpama partai. Apa nggak buang-buang duit mengadakan acara partai? Kan partainya suka gede, bikin panggung. Asyemele, asyemala, nyanyi-nyanyi. Lah apa bedanya? Bahkan mereka mengadopsi lagu dari Yahudi kok. Ya, asyemele, asyemala gitu ya. Tapi nggak pakai bahasa Yahudi, dia pakai bahasa Indonesia. Kumpul di Stadion Senayan, ngabisin berapa dana duit, beli air mineral, beli roti. Apa nggak ngabisin duit buat partai? Kenapa buat partai itu dia mau habiskan duit, tapi buat Rasulullah SAW dia tidak mau? Suka heran pikiran kita. Betul apa enggak? Tepuk tangan sekali mah, coba. Masya Allah. Dia buat partainya bela-belain, nyumbang ke partainya segala macam acara, nanti ada acara ini, acara itu. Aduh, tapi buat Nabi buang-buang duit. Pikir logika, pikir pakai akal sehat. Jangan sampai tergelincir. Tapi rata-rata bapak-bapak terpengaruh. Iya ya, 30 juta semalaman habis, mendingan sumbangin anak yatim. Santun anak yatim tiap hari jalan, tiap bulan jalan. Maulid setahun sekali. Paham? Di situ jangan ada acara buang-buang duit, gak usah ya. Kendor amat sih. Gak usah kendor, maulid laksanakan. Insya Allah berkah ya. Berkah. Jangan ragu. Kalau punya iman jangan ragu, maju. Kita gak ngerugiin orang kok. Kita tidak melanggar hukum negara, kita tidak melanggar hukum syariat. Maju, jalankan. Istaqim, luruslah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi greget saya ini. Makanya ajak ngopi, jangan dibuang ke laut. Orang begitu mah kurang ngopi, Pak. Ya, udah biarin, udah nggak usah didalam-dalemin. Pokoknya ajak ngopi aja udah. Ya Allah ya Rabbi. Paham ya? Itu saja ya yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Berbeda itu wajar. Kan udah saya katakan tadi di awal, berbeda itu wajar, tapi jangan saling menuduh. Engkau ahli neraka, aku ahli surga. Sama-sama belum jelas. Belum jelas kok udah belagu-belaguan. Ya. Dan itu saja, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.